Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Sore ini saya ada di lapak ini ya teman-teman sekalian. Saya sebenarnya rencana mau ngecor atau ngabisin giringan ini hari Senin. Saya mau ngabisin giringan merpati saya yang rencananya saya ikutkan di lomba tanggal 8, 9, 10 di lapak Seruoh 5758. Tapi karena belum ada teman, saya coba buat video untuk menjawab pertanyaan dari Mas Rifai fans ya. Mas Rifai mengalami kendala merpatinya itu nggak ngisi ya Mas Rifai ya, nggak ngisi, alias walaupun dia giring bertelur tapi ketika ditetaskan tidak menetas, bahkan tidak keluar urat, itu yang ngurat istilahnya. Jadi tidak ngisi dia. Mas Rifai dan juga teman-teman sekalian, kalau menghadapi masalah seperti ini, coba kita cari dulu akar permasalahannya. Ada merpati yang tidak ngisi itu akibat dia sudah tua, atau ada juga karena dia habis sakit yang berkepanjangan, itu juga bisa mengakibatkan burung itu tidak bisa ngisi atau infertil. Dan ada juga karena akibat pemakaian doping yang berlebihan jangka waktunya ataupun dosisnya yang berlebihan dalam waktu yang lama. Karena merpati itu player biasanya didoping dengan bahan-bahan kimia. Nah, setelah kita mendapatkan masalah pada burung itu atau kendala pada burung itu, coba yang pertama ganti betina dulu ya teman-teman dan juga Mas Rifai. Kalau nanti diganti juga begitu tidak ngisi, coba satu kali lagi. Kalau sudah 2 atau 3 betinaan kok tetap tidak mengisi, maka hampir bisa dipastikan atau katakanlah dipastikan jantannya yang tidak ngisi. Nah, disitu baru kita lihat juga permasalahannya akibat apa. Karena biasanya yaitu seperti 3 hal yang saya kemukakan, karena dia sudah tua, yang kedua karena dia habis sakit yang lama, kemudian yang ketiga karena pemakaian bukan jamu ya, menurut saya itu doping dari bahan kimia yang dia digunakan dalam jangka waktu yang lama dan dosisnya juga katakanlah melebihi dosis. Kemudian pada saat pemakaian bahan kimia itu tidak ada penetralnya atau tidak diberikan penetralnya sehabis giring. Karena biasanya doping-doping bahan kimia itu nanti di saat dia mengeram nanti diberi obat untuk menetralkan obat-obat yang pada saat dia angkat giring sampai giring itu diberikan, kemudian nanti waktu saat mengeram diberikan obat penetralnya lah gitu istilahnya. Nah, untuk burung yang sudah tua, kalau saya dulu mungkin waktu itu memang karena merpati itu sudah tua ya, saya treatmentnya pakai ini Mas Rifai, pakai kerang kecil-kecil itu ya, yang di sungai itu apa namanya, kalau di tempat saya itu namanya kece ya, kece betul. Karena untuk mengembalikan
atau memperbaiki sperma itu, kalau pada manusia ya, yang saya ketahui, saya baca itu dengan zat zinc. Biasanya zinc itu kandungannya ada, yang bagus itu di kerang laut sebenarnya. Kalau teman-teman atau Mas Rifai mendapatkan atau bisa cari kerang laut, pakai kerang laut. Itu dagingnya ya segini aja ya, jangan terlalu besar. Itu diberikan setiap hari selama 1 bulan lah, atau kalau enggak ya 2 hari sekali selama 1 bulan. Nah, tapi ini ya Mas Rifai dan juga teman-teman, pada saat pemberian itu sebaiknya jangan dijodohkan dulu. Jantannya itu dibiarkan sendiri sambil 2 kali sehari diberikan kerang laut itu, atau enggak ya kece, kerang yang kita dapat di sungai kecil itu ya, kalau di yang air tawar itu diberikan selama 1 bulan sambil disendirikan. Dan juga vitamin E kalau enggak, tapi kalau saya dulu pakai multivitaplek gitu dulu. Dia itu multivitamin, jadi di situ sudah ada vitamin A, B, C, D, E, B-nya itu dari B1 sampai B12 kalau nggak salah kandungan vitamin itu. Kalau sekarang ya ini saya tapi tidak endorse ya. Itu Supravit itu Kak, saya baca di dosnya itu juga kandungannya sudah bagus, vitaminnya lengkap dan juga ada mineralnya, dan juga dikasih asinan Mas. Jadi dikandangkan itu dikasih multivitaplek, kemudian apa namanya tadi, kerang atau kece itu, kemudian sama gritnya itu kalau saya pakai kulit kulit telur, kemudian batu bata merah itu saya tumbuk sama pasir, saya campurkan. Lebih baik lagi kalau ada itu yang, atau beli juga ada, beli di toko ternak itu juga ada grade apa itu namanya, sudah jadi. Tapi kalau saya sukanya secara gratis saja, bikin sendiri, kita bisa dapatkan bahan-bahannya. Kalau saya cuma itu. Dan juga ini ya, apa itu, arang itu, arang saya tumbuk juga, saya berikan di kotaan ya, di box itu ya, selama kurang lebih 1 bulan. Jangan diusahakan, jangan dilihatkan sama merpati lain, supaya dia nanti gairahnya naik, dia apa istilahnya ya, birahinya naik, birahi sekali, kemudian baru dijodohkan. Nah setelah dijodohkan, kalau saya dulu bukan buat mainan lagi, tapi saya umbar gitu ya, supaya dia memenuhi kebutuhan alaminya, dia cari di alam. Kita nggak perlu lagi memberikan, tapi biarkan dia cari apa yang dia perlukan. Itu kalau yang udah tua, treatmentnya gitu. Karena saya waktu itu beli burung yang sudah tua, yang kebetulan dulu pernah juaraan, tapi akhirnya setelah keluar anak-anaknya 1 itu dibawa sama saudara saya, dan ternyata, tapi ini ya Mas, sebelum saya beritahukan lagi, burung itu ngisinya ndak langsung ngisi waktu pertama kali kita jodohkan, ndak langsung ngisi itu, tapi nanti pertama belum ngisi, kedua juga belum ngisi, ketiga kayaknya waktu itu punya saya ngisinya, baru bisa menetas. Anak-anaknya kebetulan waktu itu saya lupa itu sampai saya latih atau enggak, karena kemudian burung itu dibawa sama saudara saya, dan akhirnya di sana juga bertelur, ada anak-anaknya, yang anak-anaknya itu yang ngedor saya ceritakan, yang betinaan yang
warna Megan itu, kemudian kakaknya mati waktu dilatih untuk rumahan, mati, kemudian adiknya dikembalikan ke saya. Waktu itu saya sendiri sudah lupa kalau dia bawa. Ya waktu itu tua sekali itu untuk jantannya, kalau betinanya muda waktu itu. Kemudian kalau untuk yang karena dia habis sakit, kita kembalikan saja kondisinya, kita beri makanan yang bagus, kita kasih vitamin, kita umbar, tidak usah kita latih-latih, biarkan secara alami dia memulihkan tubuhnya. Ayo ngelatih. Ngelatih. Nah, kalau yang untuk karena dia akibat sakit itu ya, itu dikembalikan saja kondisi fisiknya dan kesehatannya, dan juga untuk mempercepat pemulihannya itu juga hampir sama dengan yang sudah tua itu, diberikan vitamin, makanan yang bergizi. Kemudian kalau selalu saya umbar ya, saya bebaskan dia mencari kebutuhan untuk keperluan dia berkembang biak. Tidak pernah saya berlebihan dalam memberikan misalnya vitamin ataupun makanan yang bergizi. Kalau makanan bergizi bisa saya usahakan, tapi kalau untuk grit, untuk vitamin itu saya cuma sekedarnya. Kalau untuk umbaran itu tujuannya supaya keperluan dia yang tahu, biarkan dia mencarinya. Kalau saya prinsipnya begitu. Itu nanti kalau memang dia sudah benar-benar pulih full, staminanya bagus, performanya bagus, itu nanti dia akan ngisi lagi. Nggak lama kalau yang untuk habis sakit itu, karena setelah dia sehat sembuh, dia akan birahi. Biasanya paling cuma 1-2 kali dia nggak ngisi. Kalau yang untuk doping ini saya bahas di lain video ya, karena videonya ini sudah terlalu panjang. Oke, terima kasih ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.